Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Adia Famirani Putri, kelas penyuluh pertanian berkelanjutan 2B, mahasiswa aktif Politeknik Pembangunan Pertanian Malang semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan konsep lembaga dan organisasi dalam konteks pertanian di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Latar belakang, sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan, termasuk di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Kegiatan pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis produksi, tetapi juga oleh struktur sosial yang mengatur kerjasama dan perilaku petani. Dalam praktiknya, istilah lembaga dan organisasi sering digunakan secara bergantian, padahal keduanya memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep ini penting dalam mendukung pembangunan pertanian yang efektif. Tujuan dan rumusan masalah. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian lembaga dan organisasi, menganalisis perbedaan keduanya dalam konteks pertanian, serta menggambarkan penerapannya di wilayah Gandusari. Rumusan masalah yang dibahas meliputi pengertian lembaga dan organisasi, perbedaan keduanya, serta bagaimana peran lembaga dan organisasi dalam kegiatan pertanian masyarakat setempat. Konsep lembaga. Lembaga adalah seperangkat norma, aturan, dan nilai sosial yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang pertanian. Ciri-ciri lembaga yang pertama yaitu bersifat abstrak dan tidak selalu tertulis. Artinya, lembaga tidak selalu berupa aturan resmi atau hukum tertulis. Contohnya, kebiasaan saling membantu saat panen. Tidak ada aturan tertulis, tapi semua orang tahu dan mematuhinya. Yang kedua yaitu berkembang dari kebiasaan masyarakat. Lembaga muncul dari kebiasaan yang dilakukan terus-menerus hingga dianggap wajar dan penting. Misalnya, sistem bagi hasil sudah lama dipraktikkan petani dan akhirnya menjadi aturan tidak tertulis yang disepakati bersama. Yang ketiga yaitu mengatur pola perilaku dan kerjasama. Lembaga berfungsi sebagai pedoman bertindak supaya orang tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Ini mencegah konflik dan menciptakan ketertiban. Contoh yang ada di Gandusari, yang pertama yaitu gotong royong tanam dan panen. Petani saling membantu saat menanam dan memanen tanpa mengharapkan upah langsung. Ini mencerminkan kerjasama, solidaritas, saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu sistem bagi hasil, maro atau paron. Sistem kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Maro artinya hasil panen dibagi dua, paron yaitu pembagian hasil sesuai kesepakatan tertentu. Sistem ini menunjukkan adanya aturan dan keadilan sosial dalam pertanian. Selanjutnya yaitu konsep organisasi. Organisasi merupakan wadah formal yang dibentuk secara sadar oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu melalui struktur dan pembagian tugas yang jelas. Ciri-ciri organisasi yang pertama, memiliki kepengurusan dan keanggotaan. Yang kedua, bersifat konkret dan terstruktur. Yang ketiga, tujuan dan kegiatan jelas. Contoh di Gandusari, yang pertama yaitu kelompok tani, yang kedua yaitu Gapoktan dan Koperasi Pertanian. Hubungan lembaga dan organisasi. Dalam pertanian, lembaga dan organisasi saling berkaitan dan saling mendukung. Hubungannya yang pertama yaitu lembaga menjadi dasar nilai dan norma sosial. Lembaga berperan sebagai aturan main dalam masyarakat. Di bidang pertanian, lembaga menetapkan nilai norma dan kebiasaan, misalnya aturan gotong royong, cara pembagian air irigasi, atau aturan jual beli hasil panen. Nilai dan norma ini menjadi pedoman agar kegiatan pertanian berjalan tertib dan adil. Yang kedua yaitu organisasi melaksanakan kegiatan secara formal. Organisasi adalah wadah resmi untuk menjalankan kegiatan yang sudah diatur oleh lembaga. Contohnya, kelompok petani, koperasi atau dinas pertanian. Organisasi ini punya struktur pengurus dan program kerja yang jelas untuk melaksanakan kegiatan pertanian seperti pelatihan petani, penyaluran bantuan, atau pemasaran hasil panen. Yang ketiga yaitu organisasi berjalan efektif jika lembaga kuat. Jika lembaga aturan, norma, dan nilai kuat dan dipatuhi, maka organisasi bisa bekerja dengan baik. Anggota organisasi akan disiplin, saling percaya, dan bekerja sama. Sebaliknya, kalau lembaganya lemah, aturan sering dilanggar, organisasi jadi tidak efektif, dan tujuan sulit dipercaya. Selanjutnya yaitu perbedaan lembaga dan organisasi. Perbedaan lembaga dan organisasi dapat dilihat dari sifat, bentuk, dan fungsinya.
Yang pertama yaitu lembaga. Poin pertama yaitu abstrak. Lembaga tidak berwujud fisik, ia berupa nilai aturan dan pedoman yang hidup dalam masyarakat. Contoh, aturan tidak tertulis tentang gotong royong atau bagi hasil. Yang kedua yaitu berupa norma dan kebiasaan lembaga tersusun dari norma adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan disepakati bersama oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu mengatur perilaku sosial. Fungsi utama lembaga adalah mengatur bagaimana masyarakat bertindak dan berinteraksi agar tercipta keteraturan dan keharmonisan. Organisasi yang pertama yaitu konkret. Organisasi berwujud nyata dan bisa dilihat, misalnya kelompok, perkumpulan atau lembaga resmi. Yang kedua yaitu memiliki struktur kepengurusan. Organisasi mempunyai susunan yang jelas seperti ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Setiap orangnya punya tugas masing-masing. Yang ketiga yaitu bertujuan mencapai tujuan tertentu. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang jelas, misalnya meningkatkan hasil pertanian atau kesejahteraan anggota. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, lembaga dan organisasi memiliki perbedaan yang jelas. Yang kedua, keduanya saling melengkapi dan dalam pertanian. Yang ketiga, penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Dan untuk sarannya, yang pertama, memperkuat organisasi pertanian. Yang kedua yaitu tetap menjaga nilai kelembagaan lokal. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.